Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru hebat, salam dan bahagia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan kembali aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Namun sebelumnya saya akan mengutip ajaran Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat berkesan bagi saya, bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Aksi nyata kali ini adalah kesepakatan kelas 5A SD Negeri 2 Waiurang sebagai upaya penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian aksi nyata ini juga terwujud berkat bimbingan dari fasilitator Ibu Uswatun Hasanah MSI dan pengajar praktik Bapak Sakwan MPD yang selalu memberikan kami bimbingan setiap hari dengan penuh kesabaran. Dan tidak luput juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Waiurang, Bapak Rifai, SPD, dan Dewan Guru serta siswa-siswi kelas 5A sebagai aset utama. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, terlebih dahulu saya membuat rancangan aksi nyata yang diawali dari latar belakang, institusi pembentukan karakter, serta makna pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuan yaitu membantu proses belajar mengajar dan membangun hubungan yang positif, serta membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif yang memiliki budi pekerti. Deskripsi aksi nyata yaitu permasalahan yang muncul di latar belakang, dicarikan solusinya dengan penerapan budaya positif. Budaya positif ini dimulai dari skala kecil terlebih dahulu, yaitu kelas. Nah, lini masa tindakan yang akan dilakukan diawali dari mengajukan gagasan atau ide ke kepala sekolah sampai membuat kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya adalah hasil dari aksi nyata. Respon peserta didik positif, mereka senang dan apresiatif, bersemangat melakukan perubahan kelas, menyepakati kesepakatan kelas, dan berniat ikhlas dan disiplin untuk menuju ke arah yang lebih baik. Berikut adalah kesepakatan kelas 5A. Bersikap jujur, rajin ke sekolah, bertanggung jawab, disiplin, saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya, dan jangan datang sering terlambat. Di dalam rancangan yang saya buat juga ada rencana perbaikan. Dalam kesepakatan kelas ini akan diteruskan untuk pembelajaran di tahun ajaran baru, kolaborasi membuat kesepakatan kelas. Selain itu, di dalam rancangan yang saya buat ada dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan lingkungan masyarakat, serta dukungan murid sebagai aset utama. Kemudian pembelajaran yang didapatkan, baik dari faktor pendukung, keberhasilan, serta faktor penghambat kegagalan. Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu saya mengajukan ide dan gagasan tentang kesepakatan kelas kepada kepala sekolah dan mendapatkan respon yang baik. Berikut adalah video kesepakatan kelas 5A di SD Negeri 2 Waiurang yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran kita. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian untuk menciptakan pembelajaran yang baik dan yang suasana menyenangkan untuk pada kalian ya. Jadi di sini sebelum pembelajaran
pembelajaran kita mulai, kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar tercipta kelas kita kelas yang nyaman, enak pembelajarannya ya. Jadi pembelajaran kita tidak monoton. Dan kalaupun siapa yang melanggar kesepakatan tersebut, kita harus tegur ya. Seperti apa sih kesepakatan yang akan kita bahas pada hari ini ya. Jadi di sini sudah Bapak siapkan tabelnya ya. Ada tabel di sini. Jadi karena yang namanya ini kesepakatan, jadi kita semua harus sepakat. Bukan dari Bapak saja, dari kalian juga ya. Jadi kita harus sepakat. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira contoh kesepakatan kita yang mau kita tuliskan, yang mau kita pakai di kelas kita ini seperti apa? Ya, coba siapa yang mau tunjukkan? Oke, silakan. Silakan. Kita mau bikin kesepakatan yang seperti apa? Apa bacanya? Yang kedua boleh siapa? Silakan. Salita. Kita mau membuat kesepakatan seperti apa? Ya. Apa kesepakatannya? Baik, selanjutnya kira-kira seperti apa lagi? Siapa yang mau memberikan kesepakatan boleh? Silakan Kordan. Kesepakatan apa lagi yang akan kita pakai? Apa ini yang kesepakatan berikutnya? Oke ya. Selanjutnya masih ada lagi? Ya, silakan keluar. Kira-kira seperti apa lagi kesepakatan yang akan kita buat di kelas kita? Apa namanya? Ya, apalagi masih banyak kesepakatan yang harus kita buat. Silakan. Oke. Apa ini? Ya. Masih ada lagi? Ya, ini silakan. Apa ya? Bagus ya. Kira-kira
Apa, Dek? Ya, masih ada? Sudah? Baik. Dari ketujuh kesepakatan kelas ini, ya, yang sudah kita buat bersama, apakah kalian sanggup? Sanggup? Setuju? Nah, kalau sudah setuju, ya, disaksikan dengan kawan-kawan yang lain, berarti kesepakatan kelas 5A harus kita laksanakan. Kalau ada kawannya yang telat, kita tegur. Kalau tidak disiplin, kita tegur. Kemudian saling menghargai teman, ya. Kemudian bertanggung jawab. Banyak bertanggung jawab itu mengerjakan tugas, hafalan, dan sebagainya. Nah, membuang sampah di tempatnya, betul ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Rajin ke sekolah. Nanti kalau sudah saat pandemi sudah berakhir, kita harus rajin ke sekolah. Kemudian bersikap jujur, betul ya. Bersikap jujur karena anak itu siapapun orangnya, manusia harus bersikap jujur. Tidak boleh berbohong. Jelas? Jelas. Baik, terima kasih kalian sudah membuat kesepakatan kelas bersama dan sudah kita saksikan bersama. Jadi kesepakatan ini harus kita laksanakan. Nah, untuk pengesahan kesepakatan ini kira-kira mau kita lakukan mulai kapan? Mulai apakah setelah sekolah nanti? Apakah mulai dari sekarang? Mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita pengesahan dulu ya. Kalian tanda tangan yang ada di sini. Jadi yang sudah tanda tangan, nanti di sini tulis tanda tangannya, nama tanda tangan ya. Itu tandanya kalian menyetujui kesepakatan ini. Paham? Setelah didapatkan kesimpulan, siswa dan siswi beserta guru menyepakati dan menyetujui kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Maka siswa-siswi satu persatu memberikan tanda tangan sebagai bukti persetujuan kelas yang telah disepakati bersama. Selain melaksanakan kesepakatan kelas, saya juga mengimbaskan materi budaya positif kepada seluruh warga sekolah dalam bentuk sosialisasi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan ini dalam rangka sosialisasi program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif di SD Negeri 2 Waiuran. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Waiuran, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Waiuran beserta staf dan TU, dan yang saya hormati semuanya keluarga besar SD Negeri 2 Waiuran. Mudah-mudahan acara sosialisasi pada kesempatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan amanah yang sudah saya emban dari 3 bulan berjalan di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, di sini kenapa di sekolah kita harus ditekankan tentang budaya positif? Ini berdasarkan dari Bapak Pendidikan Nasional kita dulu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman
maksudnya kita sebagai guru ini harus menyesuaikan kodrat anak, tidak menuntut ya. Jadi kita hanya menuntut anak ibarat kita menanam padi. Jadi kita hanya tugas kita memupuk ya, kemudian membasmi, mengurusi anak tersebut sehingga anak itu tidak tertekan. Seperti itu. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini memang dasar dari modul 1 yang kami pelajari kemarin dari bulan pertama. Jadi budaya positif ini memang harus selayaknya diterapkan di sekolah, terutama guru-guru yang selama ini mengajarnya kita semau-mau kita, tidak menuntut kodrat anak. Jadi kita kembali fokus kepada anak, karena tujuan Bapak Menteri untuk menyukseskan pendidikan guru penggerak ini adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Jadi anak yang diberikan kebebasan. Nah, di sini eksplorasi konsep yang kami harus terapkan itu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti dari disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, 6 materi ini yang akan diterapkan di seluruh sekolah, termasuk kita di SD Negeri Growayuran. Nah, apa saja 6 ini? Silakan Kak, di bawah. Nah, perubahan paradigma. Nah, di sini ibaratnya kita mengepalkan tangan, ya, mengepalkan tangan. Kita ambil sebuah kertas ini kasus contoh awalnya. Jadi di dalam kertas kecil itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Maksud di sini kita menggenggam satu tujuan, ya, satu tujuan. Kita genggam sekuat-kuatnya. Ada orang lain, teman kita mau membuka genggaman kita itu. Apakah kita membuka genggaman itu ataukah tidak? Apakah kita mempertahankannya? Nah, seperti itu. Lanjut kita. Nah, perubahan teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan dasar utamanya. Kemudian bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, di sini ada tabel yang sudah saya buat, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini sesuai yang sudah di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori yang harus kita terapkan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita jangan terpaku dengan yang ini, tapi yang harus kita rubah yang sebelah sini. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita rubah paradigmanya di situ. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi kita tidak bisa terpaku dengan diri kita. Jadi kita ngajar itu jangan semau kita. Jangan, oh ini anak ini harus saya, harus pintar, harus ini, tidak bisa. Sekarang nanti kurikulum akan berubah. Kurikulum penggerak namanya nanti. Tapi belum. Lanjutkan. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Di dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian itu adalah motivasi eksternal. Ya. Kemudian di bawahnya juga ada motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi kita itu tadi tidak terfokus dengan kemauan kita, anak-anak itu. Jadi kita harus mampu memahami karakter anak itu, kemampuan anak tersebut. Lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih artinya merdeka belajar? Jadi tujuan utama dari pendidikan guru penggerak ini merdeka belajar berpusat kepada siswa atau murid. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia tidak perlu disuruh, dia sendiri, kemauan dia sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, contohnya budaya positif yang kita terapkan itu diawali dari lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Mengecil ya. Budaya positif ini lingkungan sekolah keseluruhan global. Kemudian lingkungan guru-gurunya, ya. Keyakinan menuju kelas. Setelah meyakinkan di kelas, peraturan yang ada di kelas. Kemarin sudah saya praktekkan sama anak-anak tentang peraturan kelas. Keyakinan kelas sudah, lingkungan positif, alhamdulillah sekolah kita positif semua. Bukan positif corona ya, tapi positif pikirannya. Kemudian sekarang yang saya lakukan ini adalah budaya positif, mencerminkan, memberikan contoh budaya positif di lingkungan sekolah kita. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini bedanya ya. Kalau selama ini kan kita tahu hukuman, padahal itu tidak boleh. Jadi kita harus mengutamakan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Udah pasti kita tahu kan alasannya kenapa. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kita juga sudah tahu alasannya kalau kita tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau sekolah? Karena kita sudah tahu memang kewajiban kita itu disiplin tadi. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kebanyakan sekolah itu hanya aturannya yang banyak, tapi penerapannya tidak. Jadi itu. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas ini contoh saja. Seperti apa kesepakatan kelas yang nanti diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6? Bukan kelas saya saja, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam kepada ibu guru atau bapak guru, menjaga kebersihan sekolah, dan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Yang terakhir, tertib. Ini kesepakatan kelas paling utama. Belum masuk ke pembelajaran, ini baru masuk kelas saja. Lanjut. Nah, peraturannya. Ini peraturan ya. Keyakinan seperti apa yang kita contohkan? Kalau dalam peraturan yang selama ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita kan ngomongnya seperti itu. Nah, balikin bukunya di sana. Kan pemerintah. Nah, sekarang dirubah. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju. Anak kita tinggal kita ngomong sendiri. Kalau sudah memakai buku, di mana tempatnya? Jadi kita secara tidak langsung mengajarkan mereka bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita ngomong kan sering, anak-anak jangan mengganggu kawannya.
nggak bagus begini begitu. Kita ngomong seperti itu kan kasar bahasanya. Diganti kita dengan cara yang lebih halus. Bagaimana cara kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi anak akan terpikir. Begitupun seterusnya. Lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini maksudnya pengaruh jangka pendekatan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini kadang kita mengajar itu penghukum diberikan oleh penghargaan ini seperti, ayo siapa yang duluan selesai, Bapak kasih nilai 100. Nah, itu contoh menghukum penghargaan. Ya, itu boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Itu nggak boleh. Lanjut. Ya, ini. Sekarang perbedaannya, kita tidak boleh memberikan hukuman yang sesungguhnya, namun kita ganti konsekuensi. Bukan berarti kita tidak boleh menghukum. Hukuman itu diganti namanya konsekuensi. Seperti mencatat 100 kali di dalam buku kelima, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi itu kan sebagai hukuman, ya. Ayo nak, kamu terlambat, catat di buku kamu 100 kata, saya tidak terlambat lagi. Dulu kan sering seperti itu. Atau catat 1 lembar. Itu tidak boleh, ya. Itu namanya hukuman. Kemudian lari, dikasih hukuman lari, mengelilingi lapangan karena dia nggak ikut pembelajaran. Itu juga sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Cipra, ya. Jangan sampai lagi disuruh anak keliling lapangan, karena tidak boleh sekarang, ya. Ataupun apa. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ganti dengan sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman. Seperti apa contohnya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya ada kawannya, temannya yang mengganggu coret-coret kertasnya. Kita berikan tanggung jawab tadi. Kita berikan kata-kata meyakinkan anak tadi untuk mengganti kertas kawannya. Itu namanya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, misalnya kita sekolah kita punya peraturan harus menggunakan sepatu putih misalnya. Sedangkan ada anak yang tidak menggunakan peraturan hitam, itu harus terjadi. Sedangkan sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu bedanya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia sebentar aja waktunya, tersinggungnya sebentar aja, tapi nyampe rumah dia udah lupa. Tapi kalau hukuman sampai berikutnya dia merasakan, saya tadi disuruh berdiri sama Pak Guru, suruh berdiri misalnya. Itu kan akan tertanam di memori anak sampai kapanpun, sampai dia tua masih teringat. Saya dulu dipukul pakai mistar gara-gara nggak ngerjain PR. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi tidak, hanya di kelas itu aja, di rumah dia udah lupa. Lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan itu semua? Kita harus tahu kebutuhan anak, kebutuhan dasar manusia, terutama anak-anak murid kita. Kebutuhan itu ada 4 ya untuk bertahan hidup: cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, kemudian penguasaan dan kesenangan serta kebebasan. Ini yang bukan anak-anak yang tanpa kita sadari. Ini yang dibutuhkan mereka, karena ini kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Penghukum membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita selama mengajar udah bertahun-tahun, masuk di kategori mana antara 5 itu? Coba dibayangkan sendiri, ya. Kalau menghukum misalnya, kita masuk dalam kategori menghukum misalnya, kita sering menghardik, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti anak, menindir rasa tersinggung anak itu kita menghukum namanya. Yang kedua,
membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa, itu masuk ke kategori membuat orang salah. Kemudian kalau kita kategori teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kadang-kadang ada guru yang dekat benar sama muridnya, itu berarti masuk kategori teman kan. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Kita memantau anak-anak kita tiap hari dari masuk sampai pulang, kira-kira kita pantau tidak? Apa kita biarkan saja? Seperti itu. Dan yang terakhir, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita mendekati anak, kenapa kelemahan anak ini secara hati ke hati, sesuai dengan kebutuhan khusus tadi, kebutuhan dasar anak. Kalau dia jarang ke sekolah, kenapa? Kita tanya, dekat secara hati ke hati, kita dekatin ada apa? Siapa tahu dia memang di rumahnya punya masalah, apa orang tuanya atau masalah yang lainnya. Sering kan kita mendapatkan kasus anak banyak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Ada yang jarang masuk sekolah, ada yang di sekolah itu dia kerjanya ngeganggu kawannya, ada yang suka mencuri uang temannya dan sebagainya. Itu kasus ibu ya, kasus semua. Jadi kita harus memahami kebutuhan anak tersebut. Jadi kita sebagai guru masuk kategori mana dari diri kita masing-masing? Apakah masuk di penghukum? Apakah masuk di orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Pribadi ya, kepribadian masing-masing. Namun dari kelima posisi kontrol harusnya kita sebagai guru masuk di kategori yang terakhir. Ya, jadi kalau bisa 4 ini ya kita amankan, kita tinggalkan, kita hilangkan. Kita cukup di manajer. Manajer itu kita fasilitator, guru itu seorang fasilitator, mendekati anak secara hati ke hati. Begini loh. Nah, kamu kenapa? Kita panggil orangnya. Kita panggil, kamu kenapa kok selama ini? Jadi anak tersebut, kamu kenapa? Kok nggak pernah masuk? Secara klasikal, secara keseluruhan itu tidak boleh. Jadi kita mendekati, memahami karakter anak tersebut. Jadi kita harus mendapatkan posisi kontrol yang ya. Lanjut. Nah ini nada suara kita sebagai guru, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan. Kata-kata itu 10%, nada suara 35%, nonverbal atau bahasa tubuh 50%. Ini kata atau nada suara beda ya. Kalau dia menghukum beda. Hardik tadi kan pasti keras suaranya, nggak mungkin marah lembut kan istilahnya. Jadi kalau kita seorang manajer tadi, nggak mungkin juga kan kita marah-marah, udah kita panggil kita marah-marah, tidak. Pasti kita tanya. Biasanya kalau di guru-guru menengah atas, menengah pertama, guru BK. Sekarang guru BK itu harus diterapkan semua kepada semua guru, bukan guru BK khusus, bukan guru BK lagi. Biar semua guru itu tahu kelemahan dan kekurangan anak tersebut, kebutuhan apa yang diinginkan. Lanjut. Nah ini apa yang kamu mau? Ini contoh-contoh. Lanjut. Nada suara lagi sudah tadi. Apa yang sedang kamu kerjakan? Lanjut. Ini contoh. Kapan saya bisa? Ya sudah. Di mana Anda? Sudah. Lanjut. Terus. Nah ada. Sekarang restitusi dari kebutuhan anak tadi, kita ke restitusi. Jadi apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini untuk melakukan kegiatan ketika kita menangani kasus anak kita yang punya masalah. Jadi
tugas kita sebagai guru tidak langsung memarahi anak yang saya sebutkan tadi di depan kelas, di depan teman-temannya, tapi kita panggil anak tersebut bukan untuk menyalahkan anak itu, tapi kita untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi anak-anak itu tidak tertekan walaupun udah kita panggil, tapi dia tidak ada rasa dendam. Oh, saya tadi dimarahi Pak Guru gara-gara ini. Besok saya nggak mau sekolah lagi. Nanti saya dimarahi. Nah, itu kan kalau kita tidak menerapkan manajer tadi. Tapi kalau kita sudah menerapkan manajer tadi, anak keluar dari ruangan kita setelah kita jelaskan, setelah kita tanya baik-baik, dia akan memperbaiki kesalahannya sehingga tidak terulang kembali. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan seterusnya. Jadi kemarin saya sudah praktik untuk menangani kasus restitusi ini di kelas 5. Lanjut, Ber. Ini segitiga restitusi yang harus kita laksanakan kalau kita mendapatkan anak kita bermasalah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan keyakinan, ya. Kita tanya yang tadi permasalahannya apa, ya. Kemudian setelah kita tanya, kita sudah tahu permasalahannya, tindakan yang salah, kita validasi tindakan tersebut seperti apa, bagaimana caranya, solusinya agar anak itu berubah. Kemudian menstabilkan identitas. Baru anak itu keluar dari ruangan kita, dia akan kembali semangat untuk belajar. Kalau dia tadinya malas sekolah kasusnya, dia akan semangat lagi untuk sekolah. Jadi dia tidak merasa bersalah. Oh, saya dimarahi, tidak. Dia makin semangat. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh. Ini validasi tadi. Contoh gurunya yang berkatanya seperti ini halusnya. Lanjut. Menanyakan keyakinan, ya. Kita tanya apa kesalahan anak tersebut, dari nilai apa yang sudah kita terapkan di sekolah, keyakinan kita yang di sekolah, kesepakatan kita seperti apa, jangan sampai dia melanggarnya. Jadi kita harus sinkronkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Lanjut. Nggak usah, lanjut. Tanya jawab, ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, diskusi ataupun sosialisasi kita pada kesempatan siang ini tentang budaya positif di sekolah. Sampai di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau ditanyakan, ayo silakan. Ya, silakan. Siapa? Ibu Puput. Silakan Bu Puput. Baik ya, terima kasih Ibu Puput ya, ini sudah memberikan pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menerapkan budaya positif di sekolah itu diawali dari kelas kita terlebih dahulu. Dari peraturan atau kesepakatan kelas kita, kemudian naik ke keyakinan kelas kita, selanjutnya lingkungan kita, guru-guru kita. Kemudian kalau kita sudah positif semua, sudah berbuat, melakukan kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi semua, baru lingkungan sekolah seluruhnya. Sekolah udah atas nama SD Negeri 2 Waluran, itu sudah mencerminkan budaya positif. Jadi dari kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas,
lingkungan sekolah dengan teman sejawat atau guru-gurunya sudah kerjasama pembelajarannya itu sudah berjalan, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Seperti itu. Gimana, Ibu? Kalau Bapak Ibu yang lain mau menambahkan tidak apa-apa. Lanjut, Pak. Sudah tidak lanjut? Ya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun tidak ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri sosialisasi kesempatan siang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita terapkan kepada murid-murid kita. Dan saya mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang kurang pas, kurang enak didengar, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi ya tentang materi budaya positif di sekolah kita SD Negeri 2 Waiurang. Nah, jadi untuk umpan balik kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kira-kira menurut Bapak Ibu tentang kegiatan sosialisasi kemarin itu seperti apa? Alhamdulillah, aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Hendri alhamdulillah sudah sesuai dengan materi budaya positif. Insya Allah akan kami laksanakan dan kami terapkan di sekolah SD 2 Waiurang. Iya. Mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Yuk, yang lain buat Pak Heru mungkin kira-kira seperti apa Bapak? Menurut Bapak? Baik. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan kemarin. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Ya, sampai motivatornya, pengisi materinya luar biasa, materinya bagus, ya, dan juga fasilitasnya juga memadai. Insya Allah ilmu yang diberikan, ya,
dan insya Allah untuk kedepannya ya itu kita akan terapkan ke siswa-siswi kita. Guna apa? Guna supaya siswa itu senantiasa berpikir positif, nggak yang berpikir negatif. Wow. Nah, berpikir positif itu kan banyak. Ada namanya positive feeling, Betul. motivation, ada namanya positive motivation. Yang selanjutnya adalah positive thinking. Wah, positif, berpikir positif. Wah, hujan ya. Kita berpikir positif. Oh, hujan, alhamdulillah, barokah. Terlambat. Gitu. Nah, selanjutnya positive motivation. Nah, jadi kita harus punya motivasi yang apa namanya itu positif. Nah, kita tuh harus selangkah lebih maju ya. Berpikir positif menjadi orang yang besar. Nah, yang selanjutnya positive feeling ya, berfeeling atau punya feeling prasangka ya, berprasangka baik. Misalnya agama kita juga mengajarkan biasa berprasangka baik. Oke, selain itu ya terima kasih alhamdulillah ya lagi pada fasilitator. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Dan selanjutnya bisa kita terapkan kepada kita di kehidupan. Berarti berkaitan ya Pak ya, materinya kemarin ya, tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Karena guru-guru kita juga di sekolah ini tingkat kemampuan kecerdasannya memang luar biasa ya. Mantap ya. Kalau menurut Ibu Asri bagaimana? Saya ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Henry kemarin, diikuti sosialisasi Dewan Guru semuanya di dua orang. Ya, alhamdulillah cukup bagus, cukup baik. Insya Allah semua Dewan Guru bisa menerima apa yang disampaikan Pak Henry kemarin. Ya, semoga bermanfaat. Guru-guru semua di sini bisa menerapkan kedepannya, semoga akan lebih baik. Seperti yang katakan Pak Henry tadi, selalu berpikir positif ya. Iya. Jadi kita membuat prasangka yang tidak baik. Jadi maksudnya positif di sini, seperti kata Pak Henry kemarin, akan lebih baik, akan lebih maju, baik di bidang apapun tadi. Yang kata Pak Henry kemarin, kalau masalah positif di luar sekolah, di dalam kelas, sampai di Lingkungan sekolah. lingkungan sekolah. Jadi harapan kami semua guru di dua orang depannya akan lebih baik, akan lebih maju ya, dengan adanya guru penggerak Amin. yang kita sekarang ini masih dijalani oleh Pak Henry. Iya. Semoga kedepannya akan lebih maju, sukses selalu. Amin, amin. Nah, Mantap. jadi kira-kira setelah disampaikan materi kemarin, apakah Bapak Ibu guru akan melaksanakan contoh-contoh keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Insya Allah. Insya Allah, ya. Semampu kita ya Pak Henry. Ya. Pelan-pelan Pak Henry. Karena ini harus diterapkan ya di sekolah kita mulai dari kelas yang kecil, dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dan insya Allah kita menjadi sekolah penggerak juga ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, menurut Bapak Ibu, kedepannya harapan ke depan baik itu untuk Pak Henry dan untuk sekolah kita khususnya SD Negeri 2 Waiurang itu mengenai guru penggerak dalam budaya positif ini seperti apa? Ya, harapan ke depannya. Harapan kedepannya insya Allah akan pelan-pelan kami terapkan bersama guru-guru dan kita berfokus kepada anak murid. Oke, kalau untuk saya, alhamdulillah harapan kedepannya ya untuk guru penggerak ya Indonesia khususnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk pendidikan Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ya, dengan adanya budaya positif, insya Allah Indonesia menjadi Indonesia sama-sama itu Indonesia pintar ya, sesuai dengan undang-undang kita apa? Merdeka. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, so itu harapan kita tuh mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau anak-anak kita cerdas, pikirannya positif, ada guru penggerak, ada ya Allah, maju
Indonesia insya Allah ya. Amin. Amin. Itu harapannya, dan juga menjadikan Indonesia yang beragama ya, betul-betul akhlaknya baik dan menjadi kebanggaan bangsa, agama, keluarga, tetangga. Gitu. Nah, Masya Allah. kalau menurut Ibu Asri bagaimana Bu? Harapan ke depan baik itu buat Pak Henry ataupun buat sekolah kita. Ya, supaya kita bersama Ya. ya. Harapan kedepannya ya, semoga yang dikatakan tadi kita semoga akan lebih baik, dan apa yang dikerjakan oleh Pak Henry akan kita lakukan bersama-sama, insya Allah semampu kita, sebisa kita sebagai guru edukasi bersama anak didik ya. Semoga kita akan lebih disiplin dalam tepat waktu, kata Pak Henry kemarin, kita disiplin guru dan murid ya. Kita akan lebih maju dalam bidang apa saja, bagaimana supaya pokoknya ideologi lebih maju. Cukup sudah ada. Ya, kemarin kan kita bahas tentang segitiga restitusi ya, Ibu ya, Bapak, mengenai sanksi, hukuman atau konsekuensi ya. Apakah kita masih mau menerapkan hukuman atau kita berikan konsekuensi? Konsekuensi Pak. Konsekuensi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan atau kasus-kasus sama murid-murid kita tidak menerapkan yang namanya hukuman ya. Kita menerapkan konsekuensi. Tapi nanti kan kita harus jadi manajer. Nah, betul ya. Berarti kita harus jadi manajer dan Manajer. harus tahu kebutuhan anak didik ya. Bisa disebutkan nggak Ibu kebutuhannya kemarin apa aja? Ada 5. 1, Anak didik apa ya? Kasih sayang, ya. Jadi anak ada timbal balik ya Pak ya. Jadi ya, apa yang kita anak menuntut apa ya, hak ya. ya. Namanya hak di sekolah. Nah kita memberikan kewajiban. Anak melakukan kewajiban ya. Iya. Anak melaksanakan kewajiban, kita memberikan hak kepada anak. Salah satu. Kebebasan. Oh ya, kita memberi kebebasan kepada anak untuk mengutarakan pendapat ya, atau jadi kita bilang apabila anak punya pendapat kita terima, kita saring gitu ya Pak itu ya. Jadi memberi kebebasan kepada anak. Memberikan pemikiran kepada mereka biar mereka menunjukkan apa yang benar yang diinginkan. Jadi kita tidak berpaku dengan diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Berarti kita harus menyesuaikan pendapat dan menuntun anak kodrat mereka masing-masing dari lahir. Tidak boleh sesuai keinginan kita. Jadi kita harus mengikuti, menuntun mereka, memupuk mereka. Ibarat kemarin kita menanam padi ya, yang diajarkan Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Itu memang benar-benar harus kita terapkan. Kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu, untuk ke depan ini kan guru penggerak ini masih panjang waktunya, sekitar 6 bulan ke depan. Apakah Bapak Ibu berharap ke depannya itu akan lebih baik lagi, atau mau jalan masing-masing, atau mungkin tetap menuntun baik itu Pak Henry atau siswa-siswa kita dalam keadaan budaya positif ini? Ya, harus sama-sama memajukan tadi Pak Henry. Kita Sama-sama sama-sama berjalan berjalan. sendiri-sendiri. Ya, Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin kita Akan bersama. berarti kerjasama, bersama. kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi Mm. antara guru dan siswa. Ya. Nah, dewan guru kan banyak Bu ya, baik dewan guru, kepala sekolah. Apakah tanggapan mereka dalam kegiatan budaya positif di sekolah kita? Respon mereka, apakah menerima atau hanya biasa-biasa saja atau bagaimana? Sangat Sangat menerima. menerima. Sangat Bagus. menerima. Saya lebih maju. Dewan guru sangat mendukung. Kalau mau support kepada Pak Henry. Amin. Ya, terus yang terakhir Keren tuh, Pak.
yang terakhir, di sekolah kita ini kan menerapkan budaya positif ya, budaya positif. Kemudian kemarin praktisi komunitas ya, komunitas praktisi antara wali murid, komite, pengawas, terus orang tua. Kira-kira apakah Bapak Ibu memanggil orang tua anak kalau misalnya menyelesaikan permasalahan? Kita selesaikan dulu dengan anaknya, dengan siswa. Kalau misalnya tidak ketemu titik terangnya, baru kita mungkin panggil Wali murid ya, wali murid. Nah, ataupun komite sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu ya, senang nggak kira-kira kalau misalnya kita menerapkan budaya positif ini di sekolah? Sangat setuju, Pak. Setuju? Senang ya? Kemudian nanti kan kurikulum kita akan berubah ya, akan berubah menjadi kurikulum penggerak. Apakah Bapak Ibu siap menerima? Insya Allah siap. kalau memang itu harus Keputusan menteri. Iya, berarti jadi kan kita harus berpusat kepada Kemendikbud. Jadi dalam pembelajaran kita berpusat kepada siswa ya. Jadi kita berpusat kepada siswa, dan siswa baik pun guru ataupun teman-teman, semua guru yang ada di Indonesia ini harus merdeka belajar ya. Jadi harus merdeka belajar. Nah, buat Pak Heru ataupun Ibu yang lain, kalau misal ini nanti ada program guru penggerak lagi di sesi-sesi berikutan, angkatan berikutnya, apakah Bapak Ibu Dewan Guru ada niat untuk mengikuti program itu? Insya Allah. Coba saya tanya dulu dengan Pak Heru ini, tanya dulu dengan Pak Heru. Kalau untuk pribadi saya, ya untuk misalnya adanya ya ada guru penggerak lagi, kalau saya akan mengikutinya ya apa makin pasti, karena Indonesia membutuhkan guru-guru yang satu yang smart, yang aktif, yang kuat, pastinya kuat pikiran, kuat ekonomi, kuat agama. Nah itu betul. Nah mudah-mudahan ya dengan saya mengikuti namanya itu guru penggerak ya, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju lagi di bidang pendidikan. Amin. Dan pastinya bisa juga saya lebih tebar manfaat, bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. mantap Pak Oh, Heru. iya. Nanti generasi berikutnya setelah Pak Heru. Amin. Doakan guru-guru bisa ikut semua jadi guru penggerak. Sekarang kan angkatan 3. Nanti untuk Lampung Selatan kalau nggak salah ada angkatan 6 ya. Siap-siap ya Ibu ya, Bapak guru ya, Ibu Ibu guru ataupun Pak gurunya siap-siap untuk mengikuti program itu. Nanti kalau sudah diikuti, apakah mau diimbaskan dengan sekolah-sekolah lain? Apa hanya untuk diri pribadi? Ilmu kan harus biar apa saja mengalir. Kan positif Pak. Biar ilmunya mengalir terus. Ya. Jadi amal jariah. Mengalir terus Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk umpan balik dalam kegiatan sosialisasi budaya positif pendidikan guru penggerak pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Demikian aksi nyata tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.